Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Putri Pamungkas dari kelas 12 MIPA 2. Pada video kali ini saya akan melaporkan kegiatan membaca buku non-fiksi. Buku ini saya pinjam dari perpustakaan sekolah, berjudul Memaksimalkan Kekuatan Pikiran. Pengarang Jim Rohn, penerjemah Marina Sofyan. Jadi buku ini diterjemahkan oleh Marina Sofyan pada tahun 2009. Penerbit Esensi Erlangga, tebal buku 119 halaman. Bagian awal buku ini memuat informasi mengenai cara kerja pikiran Anda, cara memahami perilaku Anda, dan cara memprogram pikiran Anda untuk mencapai hal-hal yang Anda inginkan. Kemudian, buku ini membahas tentang keyakinan pembatas dalam benak kita yang biasanya sudah tertanam di pikiran kita sejak kecil dan membatasi langkah kita untuk mencapai kesuksesan. Dengan mengidentifikasi keyakinan-keyakinan pembatas itu, kita bisa menghapusnya dan memasukkan keyakinan pemberdaya yang lebih positif lagi bagi kehidupan kita. Selanjutnya, buku ini juga membahas mengenai bagaimana Anda dapat mengendalikan pikiran Anda yang dampaknya dapat berpengaruh positif pada sikap dan penampilan Anda. Kemudian, Anda akan diajak untuk melatih daya ingat, kreativitas, daya komunikasi, dan kekuatan visualisasi. Kegiatan pasca baca. Bagian pendahuluan. Memaksimalkan kekuatan pikiran, mengupas cara kerja pikiran Anda, dan membantu Anda memahami sumber keyakinan dan perilaku Anda. Dengan meningkatnya kesadaran dan pemikiran dan gaya serap otak Anda yang unik, Anda dapat menggunakan berbagai latihan di dalam buku ini untuk memperluas kekuatan pikiran. Dengan demikian, Anda tetap terkendali saat berada di bawah tekanan dan dapat mengakses informasi di dalam pikiran Anda kapanpun Anda membutuhkannya. Bab 1. Kenali pikiran Anda. Butir-butir penting. Seringlah mengingat-ingat informasi baru. Pikirkanlah bagaimana orang lain ingin diperlakukan oleh Anda. Ketahuilah bagaimana pikiran Anda bekerja sehingga Anda dapat melatihnya. Dan dengarkan suara anak dalam diri Anda. Dengan menggunakan sifat anak-anak, misalnya rasa ingin tahu, Anda akan terbuka terhadap ide-ide baru. Bab 2. ABC Kesuksesan. Butir-butir pentingnya yaitu menggunakan 3 kata kunci, yaitu kesadaran, keyakinan, dan komitmen akan membawa Anda menuju pengetahuan diri lebih besar, pemahaman lebih dalam terhadap orang lain, dan perhatian lebih akan dampak perkataan dan perilaku Anda terhadap orang lain. Ketiga hal itu membuat Anda menyingkirkan rintangan dan pemberdayakan Anda dalam mencapai tujuan. Bab 3. Tetap terkendali. Butir-butir penting. Untuk sukses, Anda harus mengendalikan diri sendiri. Kenali rintangan yang menghambat Anda dan temukan cara mengatasinya. Ubahlah hal negatif menjadi positif dan memanfaatkan setiap peluangnya. Perbaiki kemahiran interaktif Anda dengan mempelajari diri sendiri lebih dalam. Membangun kepercayaan diri dan citra diri. Bab 4. Latih pikiran Anda. Butir-butir pentingnya yaitu asahlah pikiran Anda melalui latihan-latihan sederhana. Tingkatkan kekuatan daya ingat Anda, perluas dan pertajam daya ingat. Temukan cara berpikir di luar kotak untuk menyelesaikan masalah. Terbukalah terhadap perubahan agar dapat memperbanyak pilihan. Kuasai seni komunikasi dan kerahkan teknik visualisasi untuk memikirkan jalan menuju sukses. Bab 5. Pikiran di atas segalanya. Gunakan pikiran untuk mengendalikan hidup Anda. Temukan kekuatan kata-kata untuk mendapatkan efek positif. Cari tahu apa yang Anda inginkan dan buat rencana mencapainya. Gunakan mental untuk mencapai tujuan. Pahami cara Anda berinteraksi dengan orang lain dan tingkatkan pengaruh Anda. Buku ini termasuk buku serial Work Life yang merupakan panduan terbaik antara kehidupan dan pekerjaan.
Buku ini dicetak dilengkapi dengan foto-foto dan ilustrasi menarik yang memanjakan mata kita. Pembahasan disajikan dengan singkat, padat, tetapi dapat dipahami dengan jelas. Seri Work Life juga dilengkapi dengan aneka fitur menarik yang memudahkan kita memahami pesan yang disampaikan, yaitu terdiri dari penilaian diri, tips, kutipan orang terkenal, berpikir cerdas, 5 menit koreksi, studi kasus, teknik latihan, dan juga rangkuman. Buku ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan buku ini adalah memberikan manfaat yang luar biasa, yaitu tentang tips-tips melatih kekuatan pikiran kita. Di dalam buku ini juga terdapat kuesioner untuk menilai keahlian pembaca. Dengan adanya kuesioner tersebut, kita dapat mengetahui di manakah keahlian kita, dan itu sangat membantu. Dalam buku ini juga ditampilkan gambar-gambar, format penulisan yang menarik, dan kertas yang lebih berwarna, sehingga tidak membuat pembaca merasa jenuh dalam membaca. Kelebihan yang lain yaitu penulisannya hanya inti-intinya saja, sehingga tidak membosankan, karena apabila semua ditulis, biasanya membuat pembaca merasa bosan. Kekurangan bukunya yaitu tata bahasanya yang kurang baku. Kalimat-kalimat dalam buku ini belum baku, masih ada kata yang diulang-ulang dan membuat pembaca merasa bingung. Hal tersebut dapat membuat kalimat dalam buku tersebut sulit untuk dipahami, dikarenakan bahasa yang berbelit-belit dan tidak disusun dengan baik. Itulah laporan dari bacaan buku non-fiksi yang berjudul Memaksimalkan Kekuatan Pikiran yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.